Bunda buat bacain. Bunda, ini bukunya. Sini abang, Bunda bacain ya. Assalamualaikum. Kami dari PAUD LPI, Lembaga Pengembangan Insani. Al-Harifir Rena Wadian, ini Bunda, aku namanya Bunda Sofiatul Zakiyah. Akan membacakan kisah tentang sahabat cilik Rasulullah, Zaid bin Thabit, yang merupakan sekretaris Rasulullah. Selamat mendengarkan teman-teman. Kaum muslimin bersiap-siap berangkat ke medan perang Badar. Rasulullah sangat sibuk memeriksa pasukan. Seorang anak laki-laki memasuki barisan. Usianya kira-kira 13 tahun. Dia terus melangkah mendekati Rasulullah. Anak itu membawa sebilah pedang. Anak pemberani itu bernama siapa abang? Zaid bin Thabit. Di hadapan Rasulullah, Zaid berkata, "Wahai Nabi, izinkan aku berjuang. Aku ingin menjadi bagian dari pasukan muslimin. Aku ingin berperang mengalahkan musuh-musuh Allah." Nabi Muhammad tersenyum. Beliau menatap wajah anak laki-laki itu dengan kasih sayang. Meskipun kecil, dia sudah berani berperang. Bahkan pedang pun belum mampu dipegangnya dengan baik. "Aku kagum dengan keberanianmu, tapi kamu terlalu kecil untuk berperang. Sabarlah, suatu saat nanti kamu bisa ikut berjuang." Rasulullah menerangkan dengan lembut. Pasukan muslimin berangkat ke perang Badar. Rasulullah berada di barisan depan sebagai pemimpin. Mereka semua bergembira bisa membela agama. Tak satu pun prajurit Islam yang ketakutan. Pasukan beriman berangkat tanpa Zaid bin Thabit. Bocah kecil itu berdiri mematung. Dia memandang sedih kepergian Rasulullah. Cita-citanya berjuang untuk Islam tidak kesampaian. Berat hatinya menerima kenyataan itu. Nuar binti Malik, ibu dari Zaid, memandang dari kejauhan. Ibu itu terlihat bersedih melihat kekecewaan putranya. Si ibu membayangkan ayah Zaid yang telah wafat. Tentu sang ayah bangga putranya bisa ikut berjuang. Si ibu mengusap kepala Zaid. "Sabarlah anakku, jangan larut dalam kesedihan. Pasti ada cara lain berjuang untuk agama. Sekarang tenangkan dulu dirimu. Mari kita pulang," bujuk ibu Zaid. "Kira-kira apa yang bisa aku perjuangkan untuk Islam? Apa kelebihan yang aku miliki?" Aha, Zaid menemukan ide cemerlang. Dia menemukan kelebihan dirinya. Ini tak akan terhalang karena usia masih kecil. Zaid menjelaskan kepada sang ibu. Nuar pun menerangkan keinginan putranya kepada sanak keluarga. Sanak keluarga Zaid kagum dengan keinginannya itu. Setiap rencana baik memang harus didukung. Mereka bersedia menyampaikannya kepada Rasulullah. Bunda, Zaid itu anak yang cerdas ya? Iya, selain cerdas, dia juga berani. Abang nanti kalau sudah besar seperti Zaid ya, cerdas dan berani. Iya Bunda. Lanjut ya. Baiklah, coba terangkan apa kelebihannya, tanya Nabi Muhammad. Salah seorang menjelaskan, "Zaid hafal 17 surah dari Al-Quran. Bacaan Al-Quran Zaid sangat baik. Tajwidnya pun bagus. Pokoknya sesuai dengan yang diajarkan Rasul," kata salah satu saudara Zaid. Sanak keluarganya yang lain melanjutkan, "Zaid mahir membaca dan menulis bahasa Arab. Keahliannya mengenai bahasa sangat menakjubkan. Dia pantas mendampingimu ya Rasulullah. Semoga keahliannya bermanfaat bagimu dalam memperjuangkan Islam." Kemudian Zaid menunjukkan kebolehannya dengan gembira. Dia membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Dia menguasai ilmu tajwid dengan benar. Ingat adik-adik, di zaman itu belum ada sekolah resmi seperti sekarang. Ketika itu sangat sedikit orang yang bisa baca tulis. Orang-orang dewasa yang mampu cuman beberapa saja, apalagi anak kecil seusia Zaid. Disinilah letak kehebatan Zaid bin Thabit. Hal yang sulit bagi orang lain mampu dikuasainya dengan baik. Padahal ketika itu usianya baru 13 tahun. Rasulullah mengagumi keistimewaan Zaid bin Thabit. Rasulullah punya rencana khusus. Zaid cocok menjadi sekretaris yang handal. Dia juga anak yang cerdas. Tentu tak akan terkecoh orang jahat. Zaid membutuhkan pembekalan ilmu tambahan. Rasulullah berkata, "Wahai Zaid, pelajari dan kuasai bahasa Ibrani. Niscaya kamu akan bisa dekat denganku. Kemampuanmu akan sangat berguna membela agama Islam," kata Rasulullah kepada Zaid. Bunda, Zaid pintar ya menghafal
banyak bahasa. Iya abang, semoga abang juga jadi anak yang pintar ya, bisa menguasai banyak bahasa. Teman-teman juga ya, semoga menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh dan soleha, dan juga menguasai banyak bahasa seperti Zaid bin Sabit. Lanjut ya. Zaid menyadari betapa penting tugasnya. Kemampuannya menguasai bahasa Ibrani sangat bermakna. Dia akan paham gelagat buruk Yahudi melalui bahasa. Tanpa menunda-nunda waktu, Zaid langsung beraksi. Dengan tekun, ia mempelajari bahasa Ibrani. Dia mendengarkan dan menyimak percakapan orang-orang Yahudi. Berkat belajar yang tekun, bahasa Ibrani berhasil dikuasainya. Wahai Zaid, datanglah kemari. Siapkan peralatan tulis-menulis. Aku hendak menulis surat kepada kaum Yahudi, kata Rasulullah. Nabi Muhammad mendiktekan dengan bahasa Arab, lalu Zaid menerjemahkannya ke bahasa Ibrani dengan sempurna, sehingga orang yang menerima surat paham maksud dan tujuan yang disampaikan oleh Rasulullah. Semenjak itu, nama Zaid bin Sabit sangat terkenal. Kehebatannya menjadi perbincangan masyarakat. Banyak orang memuji kepandaiannya menguasai bahasa Ibrani. Namun Zaid tidaklah sombong. Dia tetap anak yang ramah dan rendah hati. Baginya kehebatan ilmu bukan untuk dibangga-banggakan, tetapi diamalkan untuk kebaikan. Jadi kita harus berbuat baik ya Bunda. Iya betul teman-teman, kita harus berbuat baik. Resep Zaid bin Sabit menjadi sahabat Rasulullah sejak kecil. Satu, punya semangat tinggi berjuang demi agama Islam. Dua, menguasai beberapa bahasa asing. Tiga, melaksanakan tugas sekretaris dengan baik. Nah, itu tadi teman-teman cerita tentang sahabat cilik Rasulullah Zaid bin Sabit sebagai sekretaris Rasulullah. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.